Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kali ini kita masih membahas fraud, namun kita kali ini akan fokus kepada bagaimana mendeteksi dan mencegah fraud. Baik, jadi fraud ini memang berbagai macam karakteristiknya, sehingga untuk mendeteksi fraud itu memang tidak bisa menggunakan satu senjata pamungkas saja. Ya, karena memang untuk mendeteksi fraud itu harus menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan karakteristik dari masing-masing fraud tersebut, ya. Nah, namun memang secara umum pendekatannya harus dilakukan melalui pendekatan yang proaktif, ya. Jadi mendeteksi fraud ini adalah, merupakan cara untuk mencari petunjuk petunjuk kemudian memperoleh, red flags ya yang seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ketika sudah ketemu red flags, maka red flags tersebut atau tanda-tanda bahaya tersebut atau symptoms, gejala-gejala tersebut akan ditindaklanjuti, dianalisis untuk menentukan apakah fraud tersebut sudah terjadi, akan terjadi, atau justru tidak terjadi. Ya, oke. Jadi teknik deteksi indikasi fraud itu ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah critical point auditing, kemudian job sensitivity analysis, dan fraud triangle analytics. Oke, yang pertama adalah akan kita bahas terkait dengan critical point auditing, ya. Dengan memahami proses kegiatan organisasi, maka diharapkan auditor mampu memahami kondisi pengendalian internal dari entitas. Ketika sudah memahami kondisi pengendalian internal dari entitas, maka auditor tersebut memang diharapkan mampu memahami titik lemah mana saja yang dapat membuka ruang, yang dapat membuka peluang untuk terjadinya tindakan fraud, ya. Jadi, dengan memahami, pengendalian internal, maka dapat diharapkan teridentifikasi kelemahan-kelemahan dari, pengendalian internal. Kemudian, masih di critical point auditing, bisa dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama melalui trend analysis, yang kedua melalui pengujian khusus. Oke. Yang kedua, kita masuk ke job sensitivity analysis, ya. Itu ada 3 pendekatan yang akan kita bahas. Yang pertama metode pendekatan, yang kedua pengawasan rutin, dan yang ketiga kita akan lihat karakter pribadi dari fraudster. Yang pertama metode pendekatan, ya. Yang pertama adalah melalui struktur organisasi, ya. Dengan mempelajari struktur organisasi, maka juga akan terbayang uraian tugas masing-masing pejabat, ya. Jadi dari struktur organisasi, kemudian kita lihat penjelasan dari struktur organisasi, lalu akan terlihat juga job description masing-masing fungsi, ya. Itu bisa kita pelajari, bisa kita pahami SPI-nya melalui situ. Kemudian bisa juga dipahami melalui manual akuntansi dan form-form terkait, ya. Artinya ada standar operasional prosedur di situ, kemudian ada formulir-formulir untuk menjalankan prosedur. Nah, itu bisa kita pelajari dari sana, ya. Sehingga dengan mempelajari manual akuntansinya, dengan mempelajari formulir-formulir yang tersedia, jadi bisa diketahui ini perjalanan pengendalian internal yang ada dalam suatu entitas ini kira-kira bisa menjadi pagar, bisa menjadi senjata tameng bagi entitas untuk melindungi harta perusahaan, ya. Nah, jadi bisa didapatkanlah di mana kira-kira titik kuat pengendalian internalnya dan di mana kemungkinan terdapat titik lemah pengendalian internal. Oke, pendelegasian wewenang.
juga dapat memberikan gambaran apakah pengendalian internal dari suatu entitas itu kuat atau lemah. Kemudian bisa juga melalui pendekatan memahami atau mengetahui kira-kira kondisi-kondisi apa saja yang membuat seseorang atau karyawan itu menjadi tidak nyaman dalam pekerjaannya. Ya, di sini kita lihat misalnya, mungkin atasannya itu pendidikannya lebih rendah daripada karyawan kebanyakan atau divisi yang bersangkutan. Jadi bisa jadi itu ketika atasannya memiliki tingkat pendidikan formal lah yang lebih rendah daripada kebanyakan karyawannya, maka itu mungkin akan menimbulkan ego tersendiri. Ya, akan menimbulkan ego, dia cuman X, saya Y gitu ya. Dia hanya level 1, saya level 2 dan seterusnya. Ya. Kemudian mungkin saja juga ketika atasannya wanita. Nah, ya, mungkin saja ketika atasannya wanita, mungkin dia tidak merasa nyaman. Ini karena berbagai hal lah, berbagai faktor. Kita tidak membahas faktornya, tapi kita membahas ini kemungkinan yang atau hal-hal yang membuat seseorang dalam pekerjaannya merasa tidak nyaman. Kemudian apa lagi? Kemudian ketika bawahannya itu adalah orang yang pernah jadi bosnya. Nah, ketika seseorang itu pernah menjadi bosnya dan sekarang menjadi karyawannya atau bawahannya, nah itu mungkin akan memunculkan suatu ketidaknyamanan dalam bekerja, mungkin sungkan dalam memberikan instruksi, mungkin tidak enak dalam bekerja sama dan seterusnya. Oke, lanjut. Kemudian bisa juga dipahami melalui karakter pribadi, ya. Gimana mungkin seseorang itu dia biasanya menjadi rule breaker, artinya selalu mendobrak aturan, artinya selalu melanggar aturan, ya. Kebanyakan dari yang aktivitasnya yang dilakukan itu melanggar aturan. Kemudian complainer, ada orang-orang yang suka komplain aja bawaannya, ya, dikit-dikit komplain, dikit-dikit komplain. Lalu gift bearer, ya, suka membawa ngasih-ngasih hadiah. Atau one person operation, ya, artinya one man show deh, ya, suka melakukan segala sesuatunya sendiri, ya, nggak butuh bantuan orang lain. Kemudian, nah ini poor quality higher price, artinya kok bisa ya orang kompetensinya atau kemampuannya nggak seberapa tapi kok bayarannya tinggi ya. Nah, ya, itu pemahaman dari karakter pribadi. Itu seperti yang lalu kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, living beyond means, ya, yang kehidupannya itu jauh di atas penghasilannya. Kemudian adanya kesulitan keuangan, ya, dan lain sebagainya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, yang ketiga, bagaimana cara mendeteksi tindakan fraud? Itu melalui fraud triangle analytics, ya, yaitu ada rationalizations, opportunity dan pressure atau tekanan. Cuma yang di sini yang bisa kita akan kita perlihatkan adalah ini peluang ini berlawanan dengan kontrol. Artinya apa? Artinya peluang itu dapat dihadang dengan kontrol. Artinya apa? Peluang untuk melakukan fraud itu dapat dihadang, dapat dibatasi oleh adanya pengendalian. Ya, begitu pentingnya pengendalian. Oke, nah berikut gambaran pendeteksian kecurangan berdasarkan penggolongan kecurangan. Ya, ada 3 ya. Anda ingat materi sebelumnya fraud 3 ya, kecurangan laporan keuangan, asset misappropriation, dan corruption. Nah, sekarang kita masuk ke penggolongan kecurangan menurut ACFE. Yang pertama adalah kecurangan laporan keuangan. Itu bisa dideteksi atau fraud bisa dideteksi melalui 3 hal. Yang pertama adalah analisis vertikal, kemudian melalui analisis horizontal, dan melalui analisis rasio. Oke, jadi yang
nanti kita akan bahas apa itu analisis vertikal, horizontal, dan rasio, tentunya Anda sudah tahu. Kemudian yang kedua adalah melalui penyalahgunaan aset ya. Itu mendeteksinya adalah dengan melakukan analytical review ya. Analytical review dengan melakukan review akun-akun ya, akun-akun dalam laporan keuangan sehingga terdeteksilah anomali-anomali atau hal-hal yang di luar kebiasaan ya, hal-hal yang aneh dalam laporan keuangan ya. Kemudian melalui statistical sampling ya, dengan memilih sampel dengan menggunakan metode statistik. Kemudian melalui vendor atau outsider complaints ya, dengan melalui bisa dilihat dari adanya banyak-banyak komplain ya, banyak komplain dari pihak ketiga. Nah, itu bisa mendeteksi ya. Jadi ketika terjadi banyak komplain dari pihak ketiga, dari vendor ya, atau bahkan mungkin dari konsumen, itu adalah merupakan suatu indikasi ya terjadinya fraud ya, masih indikasi ya. Nah, jadi itu bisa dideteksi dari situ. Kemudian site visit observation ya. Jadi untuk mendeteksi fraud itu bisa dilakukan melalui langsung aja terjun ke lapangan. Lakukan observasi ke lapangan. Dengan melakukan observasi ke lapangan bisa ketahuan titik-titik lemah, titik-titik peluang di mana akan berkemungkinan terjadinya perilaku atau pelaku fraud. Lalu ketiga adalah korupsi. Yang ketiga untuk mendeteksi korupsi gimana? Ya lebih kurang sama seperti yang tadi. Ya, lebih kurang pendekatannya sama. Ya. Oke. Baik, demikianlah untuk mendeteksi fraud bagian pertama. Nanti kita akan lanjutkan ke bagian kedua pada video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.